Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran online untuk belajar asik di rumah untuk peserta didik SMP kelas 7. Untuk materi yang akan dibahas pada pembelajaran online kali ini adalah materi IPA kelas 7, yaitu bab 1 tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Sebelum masuk pada penjelasan materi satuan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Sotikin Wanatirta untuk kemajuan di YouTube channel. Anak-anakku sekalian, untuk peserta didik yang sedang belajar di rumah, langsung saja pada materi besaran dan satuan, yaitu yang pertama tentang pengertian bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Dari 3 pengertian di atas, diharapkan anak-anakku sekalian di rumah bisa memahami tentang pengertian besaran dan satuan serta besaran pokok dan besaran turunan. Langsung saja masuk pada besaran pokok. Perhatikan untuk tabel di bawah ini yang berkaitan dengan besaran pokok, lambang besaran, satuan internasional, dan lambangnya. Berdasarkan tabel di atas, untuk besaran pokok ada 7, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang pertama, yaitu kita masuk pada besaran pokok panjang. Panjang memiliki satuan internasional atau SI meter yang dilambangkan dengan M. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 detik. Alat pengukur panjang adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya ada mistar atau penggaris, selanjutnya ada jangka sorong, dan selanjutnya ada mikrometer skru. Untuk siswa-siswi yang belajar di rumah, yaitu masuk pada besaran pokok yang kedua, yaitu waktu. Waktu memiliki satuan internasional second atau dilambangkan dengan S. 1 second didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sekitar 9.192.631.770 kali. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji, yaitu dengan ketelitian 1 second, dan stopwatch, yaitu ketelitiannya 0,01 second. Perhatikan untuk alat pengukur waktu pada gambar yang di samping. Yang pertama adalah arloji dan yang kedua adalah stopwatch. Untuk selanjutnya, besaran pokok selanjutnya yaitu besaran pokok massa. Massa merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda. Massa memiliki satuan internasional kilogram atau dilambangkan dengan kg.
Massa didefinisikan sebagai massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang sekarang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Berikut adalah gambar untuk alat pengukur massa, yaitu berupa neraca. Neraca digital yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Untuk selanjutnya, besaran pokok suhu. Pengertiannya adalah suhu adalah ukuran panas suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional Kelvin atau dilambangkan dengan K. Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah diantaranya termometer. Termometer laboratorium menggunakan raksa atau alkohol sebagai penunjuk suhu. Raksa dimasukkan ke dalam pipa yang sangat kecil, pipa kapiler, kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis. Tujuannya agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Selanjutnya yaitu besaran pokok intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya dengan frekuensi 540 kali 1012 Hz yang mempunyai intensitas radian 1/683 Watt per radian. Intensitas cahaya memiliki satuan internasional SI yaitu candela, yaitu yang disingkat dengan CD. Berikut adalah salah satu contoh gambar yaitu untuk alat pengukur intensitas cahaya yang disebut dengan luxmeter. Yang selanjutnya adalah watt arus listrik. Watt arus listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan internasional ampere atau dilambangkan dengan A. 1 ampere adalah watt arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik 1 coulomb selama 1 detik. Alat yang digunakan adalah amperemeter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui besaran arus listrik. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan salah satu contoh alat untuk mengukur watt arus listrik yang disebut dengan anak-anakku sekalian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang besaran pokok selanjutnya yaitu jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elementer zat baik berupa molekul, unsur ion, ataupun senyawa. Jumlah zat memiliki satuan internasional mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon -12. Gambar di samping merupakan alat pengukur jumlah zat yang disebut dengan molaritas. Untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, yaitu besaran turunan. Pengertiannya adalah besaran turunan merupakan besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok selain 7 besaran pokok yang di atas. Perhatikan untuk tabel di bawah ini berkaitan dengan besaran turunan dan lambang, yaitu diantaranya ada luas, volume, kecepatan, perlajuan, massa jenis, dan gaya. Berkaitan dengan besaran turunan, yaitu penjelasannya di bawah ini. Luas diturunkan dari 2 besaran panjang, yakni panjang dan lebar. Volume diturunkan dari 3 besaran panjang, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Kelajuan diturunkan dari 1 besaran panjang atau jarak dan 1 besaran waktu. Perlajuan diturunkan dari 1 besaran panjang atau jarak dan 2 besaran waktu. Massa jenis diturunkan dari 1 besaran massa dan 3 besaran panjang.
Gaya diturunkan dari satu besaran massa, satu besaran panjang, dan dua besaran waktu. Perlu diketahui bahwa walaupun istilah yang digunakan berbeda, panjang, lebar, tinggi, dan jarak termasuk besaran yang sama, yakni besaran panjang. Untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, dan jarak, digunakan alat ukur besaran panjang, bisa berupa meteran, mistar, atau alat ukur besaran panjang lainnya. Setelah dijelaskan tentang materi, besaran, dan satuan, selanjutnya mari kita bahas bersama-sama tentang soal dan pembahasannya mengenai besaran dan satuan. Untuk soal yang pertama, di bawah ini yang merupakan besaran pokok menurut standar internasional adalah A. Kilogram dan watt, B. Kilogram dan Celcius, C. Meter dan detik, D. Meter dan Celcius. Untuk anak-anakku sekalian, coba dikerjakan. Sudah dikerjakan semua? Sekarang untuk pembahasannya, jawaban yang benar adalah meter dan detik. Untuk suhu, standarnya adalah Kelvin. Berdasarkan soal yang di atas, maka untuk jawaban yang benar adalah C, yaitu meter dan detik. Soal berikutnya, di antara kelompok besaran di bawah ini, mana yang hanya terdiri dari besaran turunan saja? A. Watt arus, massa, gaya. B. Suhu, massa, volume. C. Waktu, momentum, kecepatan. D. Usaha, momentum, percepatan. Dan untuk pembahasannya adalah pilihan A merupakan besaran turunan hanya gaya. B. Pilihan B ada massa yang merupakan besaran pokok. Pilihan C, waktu adalah besaran pokok. Pilihan D, semuanya besaran turunan. Berdasarkan soal yang di atas, untuk jawabannya adalah D, yaitu semua besaran turun. Ya, untuk anak-anakku sekalian yang belajar di rumah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk kemajuan channel ini dan bisa terus update di channel Sotikin Wanatirta untuk berbagai macam pembelajaran online untuk mata pelajaran khususnya di tingkat SMP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.